Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2, Audit Manajemen Bab Pelaporan. Saya sebagai Intan Cynthia Febriasari sebagai pemateri, dan ada tim anggota yang lain yaitu Vita Koirisa Diana, Stella Pujiati, Amalia Ayu Permatasari. Kertas kerja audit. Kertas kerja audit atau kertas KAA merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit. Untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit, KAA harus mencerminkan langkah-langkah kerja audit yang ditempuh, pengujian-pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan hasil audit. Manfaat kertas kerja audit. Yang pertama, merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. Yang kedua, merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi para pelaksana audit. Yang ketiga, merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. Yang keempat, menyajikan data untuk keperluan referensi. Yang terakhir, merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Syarat penyusunan kertas kerja audit ada 7. Yang pertama, lengkap. Kedua, bebas dari kesalahan. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Yang keempat, sistematis, bersih, dan mudah dipahami. Yang keempat, memuat hal-hal penting yang relevan. Yang kelima, tujuan yang jelas. Yang keenam, hindari menyalin ulang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Bentuk kertas kerja audit. Bentuk kertas kerja audit pada audit manajemen menekankan terhadap bagaimana menyiapkan temuan-temuan audit untuk digunakan dalam penyusunan laporan audit. Secara lebih terperinci, bentuk kertas kerja audit pada audit manajemen adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, pada sampul kertas kerja bagian depan, ditulis kertas kerja audit, kemudian di bawahnya lagi ada nama perusahaan atau unit yang diaudit. Yang kedua ada program yang diaudit. Ditulis program yang diaudit. Periode audit adalah tahun misalkan 1 tahun 2021. Yang kedua adalah halaman pertama kertas kerja audit adalah daftar isi dari kertas kerja audit tersebut. Yang ketiga adalah halaman berikutnya secara berurutan. Yang pertama ada daftar simbol audit. Yang kedua ada tembusan surat tugas. Yang ketiga ada kertas program kerja audit. Yang keempat ada kelompok-kelompok kertas kerja. Isi dan pengelompokan kertas kerja. Di sini ada 4 pengelompokan. Yang pertama ada kelompok 1, audit pendahuluan meliputi. Subkelompok 1, program kerja audit pendahuluan. Subkelompok 2, hasil audit pendahuluan meliputi 1. Informasi umum tentang program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, penelaahan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, ada ikhtisar hasil temuan audit pendahuluan. Kelompok 2, review dan pengujian pengendalian manajemen meliputi. Subkelompok 1, program kerja audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen termasuk internal control kuesioner yang digunakan. Subkelompok 2, hasil audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen meliputi yang pertama, penelaahan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku pada objek audit. Yang kedua, ikhtisar hasil temuan audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen. Kelompok 3 ada audit lanjutan meliputi subkelompok 1 program kerja audit lanjutan, subkelompok 2 hasil audit lanjutan terdiri atas 1 pengembangan temuan, yang kedua daftar temuan dan rekomendasi. Kelompok 4 laporan hasil audit meliputi konsep laporan hasil audit dan tembusan laporan hasil audit. Pengorganisasian kertas kerja audit. Pengorganisasian kertas kerja audit harus selalu dikaitkan dengan tujuan audit utama atau subtujuan audit yang ditetapkan auditor.
pengelompokan kertas kerja harus didasarkan pada sasaran utama atau subtujuan audit yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah pada sasaran utama atau subtujuan audit, untuk mempermudah pengelompokan dan untuk menunjukkan dengan jelas keterkaitan masing-masing kelompok, maka dalam penyusunan kertas kerja audit perlu ditentukan sistem pemberian indeks dan sistem klasifikasi kertas kerja. Kertas kerja pada audit manajemen mengelompokkan bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan elemen tujuan audit. Dengan demikian, setiap kertas kerja akan menyajikan temuan kelompok kriteria, penyebab, dan akibat, baik dalam bentuk temuan yang bersifat terperinci maupun kesimpulan untuk masing-masing elemen tujuan audit tersebut. Program kerja audit. Program kerja audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit, yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada tentang program atau aktivitas yang diaudit. Ada beberapa manfaat dari penyusunan program kerja audit, antara lain: 1. Merupakan suatu rencana yang sistematis tentang setiap tahap kegiatan yang bisa dikomunikasikan kepada semua tim audit. Yang kedua, merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada para audit dan supervisornya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk membandingkan pelaksana kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan dengan standar serta persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat, dapat membantu para auditor yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka dengan ruang lingkup, tujuan, serta langkah-langkah kegiatan audit. Yang kelima, dapat membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Yang keenam, dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Selanjutnya, ada 4 hal pokok yang terkandung dalam program kerja audit. Yang pertama, informasi pendahuluan. Informasi pendahuluan di sini memuat yang pertama, informasi latar belakang mengenai program atau aktivitas yang diaudit yang berguna bagi para auditor dalam memahami dan melaksanakan program kerja auditnya. Bagian ini harus disajikan seringkas mungkin. Yang kedua, komentar berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan tujuan audit, termasuk komentar auditor sendiri. Yang kedua ada pernyataan, bukan pertanyaan ya. Sekali lagi, pernyataan. Pernyataan tujuan audit menyajikan tentang 1. Tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan perbaikan yang ingin diharapkan dari program kerja audit. Yang kedua, cara pendekatan audit yang dipilih. Yang ketiga, pola pelaporan yang dikehendaki. Ada instruksi. Instruksi berarti perintah ya. Yang terakhir ada langkah kerja. Langkah kerja memuat tentang pengarahan-pengarahan khusus pelaksanaan tugas audit sesuai dengan tahapan audit. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyusun program kerja. Program kerja audit ya, kurang. Yang pertama ada tujuan audit harus dinyatakan secara jelas dan dapat dicapai atas dasar pekerjaan yang direncanakan dalam program kerja audit. Yang kedua, program kerja audit harus disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. Yang ketiga, setiap langkah kerja harus berbentuk instruksi berarti atau perintah mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat, setiap langkah kerja harus merinci pekerjaan yang harus dilakukan disertai alasan-alasannya. Yang kelima, program kerja audit harus menggambarkan urutan prioritas langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan. Yang keenam, program kerja audit harus fleksibel dan setiap perubahan yang dilakukan harus dengan persetujuan atasan auditor. Yang ketujuh, program kerja audit hendaknya hanya berisi informasi yang perlu untuk melaksanakan audit dan evaluasi secara tepat. Yang kedelapan, program kerja
Program kerja audit tidak boleh memuat perintah untuk memperoleh informasi yang telah ada dalam permanent file. Program kerja audit harus menyertakan taksiran-taksiran waktu yang diperlukan sesuai dengan rencana kerja audit untuk melaksanakan kegiatan yang bersangkutan. Yang ke-10, program kerja audit disiapkan oleh ketua tim audit dan harus dibahas bersama-sama dengan pengawas dan seluruh anggota tim audit. Nah, di sini ada contoh program kerja audit pendahuluan. Yang pertama ada nama perusahaan, misalkan PT Gunung Merapi. Program yang diaudit, ada misalkan pelatihan karyawan. Periode tahun 2021 atau 2020 ya, kemarin. Nomor KAA di sini diisi dengan nomor KAA yang berkaitan dengan program kerja audit tersebut. Diaudit oleh di sini diisi dengan penyusun program kerja audit tersebut dan tanggal selesainya program kerja audit yang telah disusun. Jadi ini tanggal selesai program kerja audit disusun. Yang di sini direview oleh ini diisi dengan nama supervisor audit yang menyetujui program kerja audit tersebut dan tanggal persetujuan. Ini tanggal persetujuan yang dilakukan. Kalau diaudit oleh ini tanggal selesainya audit disusun, kalau review adalah tanggal persetujuan audit ini dilakukan. Terus ada tujuan. Tujuan diisi dengan tujuan dilakukan adanya audit pendahuluan. Misalnya mendapatkan informasi umum tentang program pelatihan karyawan. Yang kedua, mengidentifikasi aspek manajemen dan berbagai masalah yang terjadi berkaitan dengan program pelatihan karyawan yang dilakukan oleh PT Gunung Merapi. Sebagai dasar penyusunan program kerja audit tahap berikutnya, yaitu pengujian dan review atas sistem pengendalian manajemen. Langkah kerja berisi instruksi-instruksi atau perintah kepada auditor untuk mengumpulkan informasi latar belakang program atau aktivitas yang diaudit agar pengetahuan auditor tentang program atau aktivitas yang diaudit menjadi semakin luas. Dilaksanakan oleh diisi dengan nama auditor yang ditugaskan melaksanakan audit pendahuluan sesuai dengan instruksi-instruksi yang tertuang dalam program kerja audit ini. Waktu yang diperlukan ini, diisi dengan perkiraan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan tahap audit pendahuluan tersebut. Jadi, yang perlu diperhatikan dalam program kerja audit pendahuluan ini adalah tanggal diaudit oleh dengan tanggal direview oleh. Karena ini berbeda ya, kalau diaudit oleh ini tanggalnya adalah tanggal selesainya program audit disusun, sedangkan direview oleh ini adalah tanggal persetujuan audit ini dilaksanakan. Selanjutnya, ada contoh program kerja review dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Nama perusahaan tetap PT Gunung Merapi. Program kerja audit adalah pelatihan karyawan periode 2020. Nomor KA adalah nomor KA yang auditor. Tujuan review dan pengujian pengendalian manajemen diisi dengan pernyataan tujuan dilakukannya review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Misalnya untuk menilai dan menguji efektivitas pengendalian manajemen dan lebih mengenali adanya kelemahan-kelemahan pada sistem pengendalian manajemen tersebut sehingga dapat dipastikan apakah tujuan audit sementara dapat dilakukan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya atau tidak perlu dilanjutkan pada tahap audit lanjutan karena kurangnya bukti pendukung. Internal Control Questionnaire diisi dengan pernyataan yang diajukan untuk menguji sistem pengendalian manajemen perusahaan. Perumusan pertanyaan diatur sedemikian rupa dengan jawaban ya untuk kondisi pengendalian manajemen yang memuaskan
Atau bila tidak, untuk kondisi pengendalian manajemen yang tidak memuaskan. Misalnya, apakah program pelatihan karyawan yang dilakukan sudah berdasarkan pada rencana yang ditetapkan sebelumnya? Apakah pelaksanaan pelatihan karyawan dilakukan tidak mengganggu operasi yang sedang berjalan? Yang ketiga adalah langkah kerja. Ini langkah kerja ya. Langkah kerja diisi dengan instruksi-instruksi langkah kerja yang harus dilakukan baik untuk jawaban ya maupun tidak atas pertanyaan yang diajukan. Misalnya, jika pertanyaan pada butir A dijawab ya, maka tentukan langkah kerja untuk membuktikan kebenaran jawaban tersebut. Sedangkan jika dijawab tidak, tentukan langkah kerja yang harus dilakukan untuk menilai apa yang menjadi dasar pelaksanaan dari program pelatihan karyawan tersebut. Demikian juga untuk pertanyaan pada butir B. Jadi, pertanyaan di internal counter questionnaire ini memilih ya atau tidak. Nggak mungkin jawabannya ya dan tidak. Mesti salah satu. Salah satu di antara ya atau tidak. Jika tidak, langkah kerjanya apa? Jika iya, juga langkah kerjanya bagaimana? Selanjutnya, contoh program kerja audit lanjutan. Ada tujuan audit lanjutan. Diisi dengan pernyataan tujuan mengapa audit lanjutan dilakukan. Audit lanjutan dilakukan adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit definitif yang telah diperoleh pada tahap review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Judul temuan, nomor temuan 2, judul temuan, nomor 2 ya. Diisi dengan judul temuan yang akan dikembangkan. Misalnya, peserta pelatihan karyawan tidak ditentukan berdasarkan seleksi yang memadai. Yang kedua, metode yang digunakan untuk pelatihan karyawan ini tidak mengombinasikan antara metode pelatihan di kelas dan metode pelatihan yang ada di lapangan. Metode sepenuhnya akan dilakukan adalah metode di kelas. Sebagian dari tujuan pelaksanaan pelatihan karyawan ini tidak tercapai. Langkah kerja. Langkah kerja ini diisi dengan instruksi-instruksi atau perintah langkah kerja yang diperlukan untuk mengembangkan temuan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada judul temuan. Misalnya, mendapatkan ketentuan tentang kualifikasi karyawan yang berhak untuk mengikuti pelatihan. Misalkan dari pendidikan ya, minimal S1, bidang akuntansi. Yang kedua, mendapatkan ketentuan tentang metode pelatihan yang tepat untuk pelatihan karyawan pada bidang ini. Yang ketiga, mendapatkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari pelatihan karyawan ini. Next. Contoh temuan dan rekomendasi. Ada kondisi, kriteria, penyebab, akibat, komentar manajemen perusahaan, tanggapan auditor, rekomendasi. Yang pertama, kondisi. Kondisi diisi dengan keadaan yang dijumpai auditor. Yang masih memerlukan perbaikan keadaan tersebut harus merupakan hasil suatu analisis, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Fakta, tidak boleh diada-ada. Biar hasilnya bagus, tidak boleh ya. Karena harus sesuai yang ada di lapangan, kondisi yang sebenarnya. Misalnya, sebanyak 25% dari peserta pelatihan karyawan berpendidikan di bawah tingkat sarjana dengan masa kerja 0 tahun. Kriteria. Diisi dengan norma atau standar atau tolok ukur yang digunakan sebagai pembanding atau pengukur kondisi. Kriteria yang dicantumkan adalah kriteria yang sudah pasti, yang merupakan kesepakatan antara pihak objek audit dan auditor. Misalnya, untuk dapat menyerap materi pelatihan ini, peserta pelatihan harus memiliki tingkat pendidikan minimal sarjana dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 3 tahun.
Penyebab. Penyebab diisi dengan penyebab terjadinya penyimpangan dari kondisi setelah dibandingkan dengan kriteria. Misalnya, panitia pelatihan mengabaikan kualifikasi tingkat pendidikan dan pengalaman kerja calon peserta untuk memenuhi batas minimal peserta pelatihan. Jadi, penyebab di sini kita tidak menghiraukan dari kriteria yang sudah kita tentukan tadi ya. Minimal sarjana, berpengalaman di bidangnya minimal 3 tahun. Nah, di penyebab ini kita mengabaikan semua ya. Semua yang ada di kriteria dan kondisi karena untuk memenuhi kuota ya. Ada akibat, diisi dengan akibat dari kelemahan yang terjadi. Misalnya sebanyak 25% dari peserta pelatihan karyawan tidak bisa menyerap materi pelatihan yang diberikan atau tidak lulus. Ini akibat yang diakibatkan oleh penyebab. Mana? Karena itu tadi ya, di penyebab ini kan kita mengabaikan pendidikan. Kita mengambil semua yang pelatihan karyawan yang berpendidikan di bawah sarjana. Nah, akibatnya di sini banyak yang tidak lulus atau tidak lolos. Terus, komentar manajemen perusahaan. Diisi dengan komentar pejabat yang berwenang terhadap program pelatihan tersebut, misalnya ketua pelaksana pelatihan. Tanggapan auditor. Tanggapan auditor diisi dengan tanggapan auditor terhadap komentar pejabat yang berwenang berkaitan dengan kondisi yang terjadi. Yang terakhir ada rekomendasi. Rekomendasi diisi dengan saran perbaikan yang diberikan auditor kepada pejabat yang berwenang untuk memperbaiki kelemahan program pelatihan karyawan yang dilakukan di masa yang akan datang. Misalnya, perencanaan pelatihan karyawan harus dilakukan dengan matang dan diimbangi dengan sosialisasi rencana pelatihan yang memadai. Pelaporan. Selanjutnya ada pelaporan. Seorang auditor memperoleh informasi melalui tahapan-tahapan audit sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Yang kedua, menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Yang keempat, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti atau temuan audit yang berhasil dikumpulkan. Nomor 5, merumuskan rekomendasi. Nomor 6, menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Kesimpulan dan temuan audit. Untuk meyakinkan pengguna laporan audit, auditor harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung setiap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan dalam audit manajemen selalu dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit, baik itu temuan yang berhubungan dengan kriteria, penyebab, maupun akibat. Dalam menyajikan temuan audit, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nomor 1, judul bab harus mengidentifikasi pokok persoalan sedapat mungkin juga arah dari temuan. Nomor 2, pokok-pokok setiap temuan harus diikhtisarkan secara singkat dan harus mengungkapkan kepada pengguna akan adanya uraian yang mendukung dan menjelaskan pokok-pokok temuan tersebut. Yang ketiga, auditor harus menggambarkan kepada pengguna laporan tentang hal-hal yang ditemukan, baik bersifat negatif maupun positif, apa penyebabnya dan akibatnya dari temuan tersebut. Nomor 4, dalam penyajian temuan ini, auditor juga harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar para pihak yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Nomor 5, semua penyajian temuan harus diakhiri dengan suatu pernyataan yang menjelaskan sikap akhir auditor atas dasar pertimbangan yang matang terhadap informasi yang diperoleh. Rumusan rekomendasi. Rekomendasi merupakan saran perbaikan yang diberikan auditor atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada program atau aktivitas yang diaudit. Auditor harus memberikan rekomendasi kepada atasan dari pengelola program atau aktivitas yang diaudit. Rekomendasi harus disertakan dalam laporan hasil audit. Setiap rekomendasi yang diajukan oleh auditor harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut
adanya peningkatan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas yang akan dicapai pada pelaksanaan program atau aktivitas serupa di masa depan, atau juga termasuk berbagai kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada perusahaan jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan. Agar mudah dipahami oleh pengguna laporan, rekomendasi seharusnya disusun dengan kalimat yang operasional dan tidak teoritis. Walaupun pelaksanaan rekomendasi tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen perusahaan, sebenarnya auditor juga berkepentingan terhadap dilaksanakannya rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, dalam proses audit komunikasi yang konstruktif harus dilakukan oleh auditor dengan berbagai pihak yang ada dalam perusahaan, terutama yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Pengkomunikasian hasil temuan mutlak harus dilakukan di mana auditor harus mendapatkan komentar yang seimbang berkaitan dengan berbagai temuan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Sebelum mengajukan rekomendasi final di dalam laporannya, auditor terlebih dahulu harus mendiskusikannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, diharapkan rekomendasi tersebut diterima dan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanpa keterpaksaan. Ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit menunjukkan berbagai aspek dari program atau aktivitas yang diaudit dan periode waktu dari program atau aktivitas yang diaudit oleh auditor. Pada ruang lingkup audit juga harus disajikan seberapa mendalam audit tersebut dilakukan. Untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup audit ini, sebaiknya tidak disajikan di dalam laporan yang dibuat supaya tidak mengaburkan pemahaman pengguna laporan terhadap hasil audit yang disajikan oleh auditor. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.